Halo guys, perkenalkan nama aku Natalia Ujung, aku dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang akuntansi, zakat, infak, dan sedekah. Dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Oke, kita langsung ke materinya aja. Nah, kita akan bahas tentang pengertian zakat, infak, dan sedekah. Pertama-tama dari bahasa yaitu zakat yang berarti berkah, tumbuh, suci, dan baik. Kalau dari terminologi yaitu aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah banyak dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Kemudian infak adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah. Yang ketiga ada sedekah, yaitu sesuatu yang ma'ruf atau benar dalam pandangan syariah yang dilakukan karena mengharap pahala dari Allah. Selanjutnya ada hadis tentang sedekah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap muslim haruslah bersedekah. Sahabatnya bertanya, bagaimana kalau dia tidak mampu ya Rasulullah? Beliau menjawab, dia harus berusaha dengan kedua tangan atau tenaga hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah. Sahabat bertanya, bagaimana kalau dia tidak mampu? Beliau menjawab, menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan. Sahabat bertanya, bagaimana kalau dia tidak mampu? Nabi menjawab, dia melakukan suatu perbuatan baik dan menahan dirinya dari perbuatan munkar atau kejahatan, itu pun merupakan sedekah baginya. Yang tertulis dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Lalu selanjutnya ada dasar hukum zakat, yaitu dari Al-Quran. Yang pertama tertulis di surat Quran At-Taubah ayat 103, dan yang kedua dari surat Quran Ar-Rum ayat 39. Kemudian ada dari hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tabarani, dan hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya syarat wajib zakat yaitu adalah harus beragama Islam dan harus menjadi Islam yang merdeka. Jika dia Islam tapi belum merdeka tidak boleh ya. Jadi kemudian telah memenuhi nisab dan haulnya. Selanjutnya syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu pertama halal, yang kedua milik penuh, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima cukup haul, yang keenam bebas dari utang, dan yang ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Kemudian siapa yang pantas menerima zakat atau mustahik, yaitu yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat mualaf, yang kelima rikab, yang keenam syarimin, yang ketujuh fisabilah, yang kedelapan ibnu sabil. Ada juga orang yang tidak bisa untuk menerima zakat itu tersebut, yaitu yang pertama orang kaya, yang kedua orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, kemudian yang ketiga non-muslim di bawah perlindungan negara Islam, dan yang terakhir bapak, ibu, kakek, nenek, ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri muzaki. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi akuntansi zakat, yaitu pertama penerimaan zakat. Penerimaan zakat itu diakui pada saat penerimaan kas atau aset non-kas diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas atau nilai wajar jika dalam bentuk aset non-kas. Jadi contoh kasusnya, ini untuk yang kas ya, tanggal 2 Januari 2020, amil zakat menerima zakat dari Bapak Ahmad senilai 20 juta rupiah. Kemudian maka dicatat kas bertambah sebesar 20 juta rupiah, kemudian penerima zakat atau dana zakat bertambah sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk yang contoh non-kas yaitu tanggal 3 Januari 2020, amil zakat menerima zakat dari PT Sejahtera berupa satu unit kendaraan operasional dengan nilai wajar 200 juta rupiah. Maka dicatat kendaraan bertambah sebesar 200 juta rupiah, kemudian penerimaan zakat atau dana zakat bertambah sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua ada penurunan nilai zakat, yaitu jika penurunan nilai disebabkan oleh kelalaian amil, maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi dana amil. Jika bukan, maka diakui sebagai pengurang dana zakat. Jadi misalnya contoh kasusnya kendaraan yang diterima amil, zakat mengalami kecelakaan ketika digunakan oleh supirnya. Nilai kendaraan turun menjadi 150 juta rupiah. Maka dicatat, kerugian penurunan nilai yaitu diambil dari dana amil karena yang melakukan kecerobohan adalah amil, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Kemudian kendaraan berkurang sebesar 150 juta rupiah. Kemudian jika yang bukan melakukannya amil, contoh kasusnya kendaraan yang diterima amil zakat mengalami kerusakan, airbagnya tidak berfungsi, nilai kendaraan turun menjadi 195 juta rupiah.
Maka dicatat kerugian penurunan nilai diambil dari dana zakat 5 juta rupiah, yang kemudian kendaraan berkurang diambil 5 juta rupiah. Yang ketiga yaitu penyaluran zakat. Penyaluran zakat itu diakui sebagai pengurangan dana zakat senilai uang kas yang dikeluarkan atau sebesar nilai tercatat jika disalurkan dalam bentuk aset non-kas. Untuk kasusnya yaitu amil zakat mencairkan zakat kepada para petani yang gagal panen sebesar 10 juta rupiah. Maka dicatat penyaluran zakat pada dana zakat sebesar 10 juta rupiah, kemudian kas 10 juta rupiah. Kemudian contoh soal lagi, amil zakat menyalurkan zakat berupa bibit senilai 10 juta rupiah kepada kelompok tani. Maka pencatatannya penyaluran zakat dari dana zakat yaitu 10 juta rupiah, kemudian bibit 10 juta rupiah. Yang keempat ada penyaluran zakat kepada lembaga lain. Contoh kasusnya, 20 Januari 2020 amil zakat menyatakan zakat kepada kelompok tani yang gagal panen melalui lembaga sosial desa setempat. Zakat yang disalurkan senilai 10 juta rupiah dan diterima oleh kelompok tani pada tanggal 30 Januari 2020. Maka pada saat pencatatan, piutang pada lembaga sosial desa sebesar 10 juta rupiah, kemudian kasnya berkurang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian setelah uang diterima oleh kelompok tani, maka dicatat penyaluran zakat pada dana zakat 10 juta rupiah, kemudian piutang pada lembaga sosial desa 10 juta rupiah. Yang kelima, penyaluran zakat kepada amil. Amil salah satu pihak yang berhak atas penyaluran dana zakat. Contoh kasusnya, amil zakat menyalurkan bagian zakat sesuai bagian amil 10 juta rupiah. Dicatat penyaluran zakat pada dana zakat 10 juta rupiah, kemudian penerimaan dari zakat dari dana amil 10 juta rupiah. Yang keenam ada penerimaan ujrah atas penyaluran zakat. Contoh kasusnya, amil zakat menerima zakat dari PT Sejahtera senilai 500 juta rupiah, namun pencatatan perusahaan ini menyalurkan zakat tersebut kepada masyarakat sekitar pabriknya. Amil zakat meminta biaya distribusi sebesar 7.500.000 rupiah. Maka pencatatannya yaitu kas sebesar 507.500.000 rupiah, kemudian penerimaan zakat pada dana zakat sebesar 500 juta rupiah, kemudian penerimaan ujrah penyaluran atau dana amil sebesar 7.500.000 rupiah. Yang ketujuh, beban penghimpun dan penyaluran zakat. Beban penghimpun dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi dana amil. Jika terjadi kekurangan, boleh diambil dari dana zakat tetapi harus dikembalikan. Contoh kasus, amil zakat membuat spanduk untuk promosi program penjemputan zakat ke rumah. Total biaya pembuatan spanduk senilai 5 juta rupiah, serta ada dana biaya penyaluran zakat ke daerah terpencil senilai 15 juta rupiah. Maka dicatat beban cetak dana amil 5 juta rupiah, beban penyaluran dana amil 15 juta rupiah, dan kas sebesar 20 juta rupiah. Yang kedelapan ada penyajian. Dana zakat, dana infak, dan sedekah, dana amil, dan dana non-halal disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapannya yaitu terkait dana zakat, yaitu kebijakan penyaluran zakat, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran untuk setiap kelompok mustahik, penggunaan dana zakat dalam aset kelolaan baik yang dikendalikan amil atau pihak lain, kemudian hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik. Yang terkait dana infak atau sedekah yaitu kebijakan penyaluran infak atau sedekah, metode perhitungan nilai wajar, kemudian keberadaan dana infak atau sedekah yang dikelola terlebih dahulu beserta hasil olahannya. Selanjutnya, rincian jumlah penyaluran untuk setiap kelompok penerima. Kemudian penggunaan dana zakat atas aset kelolaan baik yang dikendalikan amil maupun pihak lain. Kemudian hubungan pihak berelasi antara amil dan penerima. Terkait dana non-halal, jika ada dana amil dan kinerja amil. Oke guys, sekian video dari saya mengenai akuntansi zakat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pengucapan ataupun kesalahan penulisan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.